Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Siti Komaria, dan di channel ini kita akan belajar bersama tentang perpajakan. Saya saat ini sedang kuliah di bidang perpajakan. Nah, saya ingin berbagi ilmu yang saya pelajari agar bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang PPh pasal 21 dan semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video materi selanjutnya. Yuk langsung aja kita mulai materinya. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Nah, PPh pasal 21, contoh penghitungan berbagai kategori. Di sini kita akan membahas 3 kategori. Yang pertama adalah PPh pasal 21 atas pegawai tetap, 2 PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap, ketiga PPh pasal 21 atas bukan pegawai. Nah, panduan komprehensif untuk memahami dan menghitung pajak penghasilan pasal 21. Pengantar PPh pasal 21 dan kategori wajib pajak. Nah, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Di sini kita akan membahas pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Pegawai tetap adalah karyawan yang terikat kontrak kerja tidak terbatas. Nah, pegawai tidak tetap adalah karyawan dengan kontrak waktu tertentu atau berdasarkan jumlah hari atau bulan. Nah, bukan pegawai adalah tenaga ahli, seniman, olahragawan, dan pemberi jasa lainnya. PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, konsep dasar perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap melibatkan beberapa komponen utama seperti penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak atau disebut PTKP. Nah, terdiri dari beberapa urutan. Yang pertama, penghasilan bruto. Penghasilan bruto terdiri dari gaji, tunjangan, bonus, dan imbalan lainnya. Pengurang yaitu ada biaya jabatan maksimal 6 juta per tahun, iuran pensiun atau JHT. Yang ketiga ada penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurang. Dan selanjutnya ada PTKP, penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Selanjutnya ada PKP, penghasilan kena pajak, berasal dari penghasilan neto dikurang PTKP. Nah, tadi kita sudah bahas tentang penjelasan PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, kita akan membahas tentang contoh-contoh soal pegawai tetap. PPh pasal 21 pegawai tetap, contoh soal dan pembahasan contoh soal pertama. Akila Kalista adalah pegawai tetap di perusahaan Crystal and Crown dengan gaji 30 juta per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 300.000 per bulan. Akila Kalista belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, yaitu statusnya TK0. Hitunglah PPh 21 terutang atas gaji yang diterima. Nah, pembahasan soal 1 ada 2 cara. Yang pertama, cara perhitungan bulanan dengan ketentuan sebelumnya atau memakai cara lama. Kedua, cara perhitungan bulanan dengan tarif efektif atau memakai cara TER. Nah, cara lamanya
kita akan membahas pakai cara lama. Itu gajinya yaitu 30 juta, biaya jabatan 5% dikali 30 juta sama dengan 500.000, maksimal 1 bulan itu 500.000. Nah, iuran pensiun 300.000, penghasilan neto sebulannya 29.200.000. Total penghasilan neto setahun, 1 tahun dikali 29.200.000 rupiah, atau 12 bulan dikali 29 juta rupiah 200.000 sama dengan 350.400.000. Nah, PTKP setahunnya yaitu hanya WP saja karena dia TK 0. WP-nya 54 juta. PKP setahun, penghasilan kena pajak setahunnya 296.400.000. PPh pasal 21 turutangnya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500.000, 25% dikali 46.400.000 rupiah sama dengan 11.600.000 rupiah. Nah, total PPh pasal 21 yaitu 43.100.000 rupiah. Nah, PPh pasal 21 per bulan Januari sampai Desember yaitu 43.100.000 rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 3.591.646 rupiah. Nah, cara perhitungan dengan TER yaitu dari bulan Januari sampai bulan November sama dengan 12% dikali 30 juta sama dengan 3.600.000 rupiah per bulan. Nah, 12% ini dari lapisan penghasilan neto TER A. Nomor 22 dari penghasilan bruto 28 juta sampai dengan 30.050.000, itu 12%. Setelah itu penghitungan bulan Desember yaitu 43.100.000 rupiah dikurang 11 dikali 3.600.000 rupiah sama dengan 3.500.000 rupiah. Nah, 43.100.000 rupiah yaitu nilai PPh pasal 21 terutang 11 yaitu 11 bulan Januari sampai November. 3.600.000 rupiah adalah nilai TER dikali gaji sebulan. Contoh soal kedua, Tuan Heri Vaughan mulai bekerja di perusahaan Alferik pada tanggal 1 September 2024. Tuan Heri berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan TK 0. Tuan Heri menerima atau memperoleh gaji sebesar 18 juta per bulan dan membayar iuran pensiun melalui perusahaan Alferik sebesar 250.000 per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh pasal 21 Tuan Heri sebagai berikut. Nah, ini tabel penghitungan Tuan Heri pada pertengahan tahun. Dari bulan Agustus sampai bulan Desember, penghasilan brutonya 18 juta dan tarif efektifnya memakai kategori A karena belum menikah atau TK 0 yaitu 8%, dan PPh pasal 21-nya adalah 1.440.000. Jadi total penghasilan brutonya dari bulan Agustus sampai bulan Desember adalah 90 juta rupiah dan total PPh pasal 21 adalah 5.760.000 rupiah. Nah, pembahasan soal kedua yaitu masa pajak terakhir penghasilan bruto setahun 90 juta. Nah, pengurangnya itu biaya jabatan 5% dikali 90 juta yaitu maksimal 5 bulan dikali 500.000, 2.500.000 rupiah. Iuran pensiun
bulan dikali 250.000 yaitu 1.250.000. Penghasil dan total pengurang 3.750.000. Penghasilan neto setahun yaitu 86.250.000 rupiah. Nah, penghasilan tidak kena pajak setahun PTKP-nya yaitu untuk wajib pajak sendiri 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak setahunnya 32.250.000 rupiah. Pajak penghasilan pasal 21 terutang setahunnya yaitu 5% dikali 32.250.000 rupiah sama dengan 1.612.500 rupiah. Nah, pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024 adalah 5.760.000 rupiah. Nah, pajak penghasilan pasal 21 yang lebih dipotong adalah 4.147.500. Contoh soal ketiga. Contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing. Nah, Tuan Fatah bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan Fernandes pada bulan Januari 2024. Tuan Fatah menerima atau memperoleh gaji sebesar 2.000 US dollar per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp20.000 per 1 US dollar. Tuan Fatah berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak yaitu K3. Nah, pembahasan soal ketiga. Penghitungan PPh pasal 21 jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan Fatah adalah sebesar 2.000 US dollar dikali 20.000 rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan diterima atau diperoleh Tuan Fatah dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori C 15% dikali 40 juta sama dengan 6 juta rupiah. Selanjutnya adalah PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Nah, PPh pasal 21 pegawai tidak tetap, konsep dasar. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap didasarkan pada penghasilan harian, mingguan atau bulanan dengan batas PTKP harian atau bulanan. Penjelasannya, yang pertama, upah harian. Jika upah harian lebih dari 450.000 dikenakan 50% dari upah bruto setelah dikurangi batas PTKP harian. Kedua, upah bulanan dikonfirmasikan ke upah harian untuk diterapkan aturan yang sama. Tiga, upah mingguan atau satuan dihitung seperti pegawai tetap jika jumlah akumulasi upah melebihi batas PTKP bulanan. Contoh soal pertama, Tuan Arya Mohan bekerja pada PT Kasarius pada bulan Juni 2024. Tuan Arya Mohan melakukan pekerjaan instalasi panel listrik selama 8 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Arya Mohan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp30.400.000 sehingga jumlah penghasilan bruto per hari sebesar Rp30.400.000 dibagi 8 adalah Rp3.800.000. Hitunglah PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif harian. Nah, ini dia pembahasan soal pertama. Penghasilan bruto sehari sebesar Rp30.400.000 dibagi 8 adalah Rp3.800.000. Nah, penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif harian. Tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Nah, tarif pasal 17 adalah 5% dikali 3.800.000 rupiah sama dengan Rp190.000. Nah, Rp190.000 dikali 50% adalah Rp95.000. Setelah itu contoh soal kedua.
Tuan William bekerja pada perusahaan Casarius. Tuan William menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar 500.000 per unit TV. Tuan William menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan besar 5 juta rupiah. Pembahasan soal kedua yaitu penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. 5% dikali 50% dikali penghasilan bruto tarif pasal 17, 5% dikali 5 juta rupiah sama dengan 250.000. 250.000 dikali 50% adalah 125.000. Contoh soal ketiga. Nah, contoh soal ketiga ini kita memakai contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan secara bulanan. Nyonya Rose bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT Terias. Ia berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau tekanon. Penghasilan Nyonya Rose dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah panen teh yang berhasil dikumpulkan. Selama tahun 2022, Nyonya Rose menerima penghasilan bruto dengan rincian sebagai berikut. Pada bulan Januari sebesar Rp5.300.000, bulan Februari sebesar Rp6.000.000, bulan Maret sebesar Rp5.750.000, bulan April sebesar Rp6.500.000, bulan Mei sebesar Rp6.200.000, bulan Juni sebesar Rp5.900.000, bulan Juli sebesar Rp6.700.000, bulan Agustus sebesar Rp7.100.000, bulan September sebesar Rp6.600.000, bulan Oktober sebesar Rp6.100.000, bulan November sebesar Rp6.100.000, bulan Desember sebesar Rp7.300.000. Nah, pembahasan soal ketiga. Di sini ada kolom penghasilan PPh pasal 21. Nah, ini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ada kolom bulan, penghasilan bruto, tarif efektif bulanan, kategori dan PPh pasal 21. Bulan Januari penghasilan brutonya Rp5.300.000, tarif efektifnya 0%, PPh pasal 21 nya 0 rupiah. Februari 6 juta, tarif efektifnya 0,75%, PPh pasal 21 Rp45.000. Maret brutonya Rp5.750.000, efektifnya 0,50%, PPh pasal 21 nya Rp28.750. April penghasilan brutonya Rp6.500.000, efektifnya 1%, PPh pasal 21 nya Rp65.000. Bulan Mei penghasilan brutonya Rp6.200.000, efektifnya 0,75%, PPh pasal 21 nya Rp46.500. Bulan Juni penghasilan brutonya Rp5.500.000, efektifnya 0,50%, PPh pasal 21 nya Rp29.500. Nah, selanjutnya bulan Juli penghasilan brutonya Rp6.700.000, efektifnya 1%, PPh pasal 21 nya Rp67.000. Bulan Agustus penghasilan brutonya Rp7.100.000, efektifnya 1,25%, PPh pasal 21 nya Rp8.750. Bulan September penghasilan brutonya Rp6.600.000, efektifnya 1%, PPh pasal 21 nya Rp66.000. Oktober penghasilan brutonya Rp6.100.000, efektifnya 0,75%, PPh pasal 21 nya Rp45.750. Bulan November penghasilan brutonya Rp6.900.000, efektifnya 1,25%, PPh pasal 21 nya Rp86.250. Bulan Desember penghasilan brutonya Rp7.300.000, efektifnya 1,25%, PPh pasal 21 nya Rp91.250.
Nah, total jumlah penghasilan brutonya adalah dari Januari sampai Desember Rp76.350.000. Total PPh pasal 21-nya adalah Rp65.970.000. Selanjutnya adalah PPh pasal 21 bukan pegawai. PPh pasal 21 bukan pegawai konsep dasar. Bukan pegawai adalah penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang tidak terikat hubungan kerja. Perhitungannya menggunakan tarif progresif dari 50% dari 50% penghasilan bruto. Nah, PPh pasal 21 bukan pegawai. Tarif pajaknya itu diterapkan pada 50% dari jumlah penghasilan bruto. Contoh kategorinya ada dokter, notaris, akuntan, seniman, penceramah, dan lain-lain. Dan PTKP tidak berlaku PTKP untuk penghitungan bulanan atau per transaksi. Nah, contoh pasal 21 bukan pegawai. Nah, contoh soal yang pertama, Nyonya Raisa Merita Ries adalah seorang pengacara independen, bukan pegawai yang menangani kasus hukum untuk klien perusahaan Fernandes. Atas penyelesaian kasus tersebut, Nyonya Raisa menerima honorarium sebesar Rp500 juta dari perusahaan Fernandes. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan Fernandes atas pembayaran kepada Nyonya Raisa? Pembahasan soal pertama, sesuai ketentuan Per 16 PJ 2016 untuk bukan pegawai tidak berkesinambungan, perhitungan PPh 21 dilakukan dengan norma penghitungan 50% dikali penghasilan bruto, kemudian dihitung PPh 21 sesuai tarif pasal 17 UU PPh. Penghitungan PPh pasal 21, dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Nyonya Raisa adalah sebesar 50% dikali Rp500 juta sama dengan Rp250 juta. Penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sebagai berikut, yaitu 5% dikali 60 juta itu 3 juta, 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500.000. Jadi 3 juta ditambah 28.500.000 adalah 31.500.000. PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan Fernandes adalah Rp31.500.000. Contoh soal kedua, Dr. Cantika adalah seorang dokter umum praktik lepas yang bekerja di beberapa klinik dan rumah sakit, bukan pegawai tetap. Ia tidak memiliki hubungan kerja tetap dan memberikan jasanya atas permintaan di rumah sakit. Tirta Persada membuat perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dr. Cantika pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, penghasilan bruto Dr. Cantika dari rumah sakit adalah sebagai berikut. Nah, ini praktik dari rumah sakit pada tahun 2024, yaitu ada 5 kali praktik, yaitu pertama di bulan Januari penghasilan brutonya Rp25 juta, Februari penghasilan brutonya Rp25 juta, bulan Maret penghasilan brutonya Rp30 juta, bulan November penghasilan brutonya Rp40 juta, dan bulan Desember penghasilan brutonya Rp40 juta. Jadi totalnya penghasilan bruto Rp160 juta. Nah, ini pembahasan soal kedua, contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter yang melakukan praktik di rumah sakit. Di sini ada kolom bulan, jasa dokter yang dibayar pasien, dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau DPP 50%.
Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pajak penghasilan pasal 21 terutang. Nah, bulan Januari jasa dokter yang dibayar pasien 25 juta, DPP 50%, yaitu Rp12.500.000 dan tarif pasal 17-nya 5%. Pajak penghasilan pasal 21 terutangnya Rp625.000. Bulan Februari jasa dokternya 25 juta, DPP-nya 12.500.000. Tarif pasal 17-nya 5%, pajak penghasilan pasal 21 terutangnya Rp625.000. Bulan Maret jasanya 30 juta, DPP-nya 15 juta, tarif pasal 17-nya 5%. Pajak penghasilan pasal 21 terutangnya Rp750.000. November jasanya 40 juta, DPP-nya 20 juta, tarif pasal 17-nya 5%. Pajak penghasilan pasal 21 terutangnya 1 juta. Bulan Desember jasanya 40 juta, DPP-nya 20 juta, pasal 17-nya 5%. Pajak penghasilan pasal 21 terutangnya 1 juta. Nah, total jasa dokter yang dibayar pasien dari bulan Januari sampai Desember yaitu Rp160 juta, DPP 50%-nya Rp80 juta, dan pajak penghasilan pasal 21 terutangnya itu Rp4 juta. Dan kita sudah berada di terakhir pembahasan PPh pasal 21, dan ini contoh terakhir PPh pasal 21 bukan pegawai. Contoh soal ketiga. Nyonya Flavio adalah seorang penasihat hukum, bukan pegawai tetap yang selama tahun 2023 memberikan jasa hukum kepada beberapa perusahaan tanpa ikatan kerja tetap. Berikut adalah total penghasilan bruto yang diterima Nyonya Flavio dari berbagai perusahaan sepanjang tahun 2023. Nah, bulan Februari penghasilan brutonya 45 juta, bulan April penghasilan brutonya 30 juta, bulan Agustus penghasilan brutonya 40 juta, bulan Oktober penghasilan brutonya 35 juta, bulan Desember penghasilan brutonya 50 juta. Jadi total penghasilan bruto dalam tahun 2023 adalah 200 juta rupiah. Dan ini pembahasan soal ketiga. Sama seperti soal kedua, pembahasannya sama. Di sini bulan Februari jasanya 45 juta, DPP-nya 50%, dikali 50% itu Rp22.500.000. Tarif pasal 17-nya 5%, pajak penghasilan pasal 21 terutangnya Rp1.125.000. Bulan April jasanya Rp30 juta, DPP-nya Rp15 juta. Tarif pasal 17-nya 5%, pajak penghasilan pasal 21 terutangnya Rp750.000. Bulan Agustus jasanya Rp40 juta, DPP-nya Rp20 juta, tarif pasal 17-nya 5%, pajak penghasilan pasal 21 terutangnya 1 juta. Nah, bulan Oktober jasanya 35 juta, DPP-nya Rp17.500.000, tarif pasal 17-nya 5%, pajak penghasilan pasal 21 terutangnya Rp875.000, dan bulan Desember jasanya Rp50 juta, DPP-nya Rp25 juta, tarif pasal 17-nya 5%, pajak penghasilan pasal 21 terutangnya Rp1.250.000. Jadi total jasanya Rp200 juta, total DPP 50%-nya
100 juta rupiah dan pajak penghasilan pasal 21 turutangnya 5 juta rupiah. Dan kita tadi sudah banyak membahas tentang PPh pasal 21 dan ini kesimpulannya, perbandingan dan poin penting dalam PPh pasal 21. Pegawai tetap progresif dari PKP setahun berlaku penuh tahunan. Pegawai tidak tetap 50% dikali bruto atau progresif dari PKP bulanan harian berlaku harian atau bulanan akumulatif. Terus yang ketiga, bukan pegawai 50% dari penghasilan bruto dikali tarif progresif tidak berlaku jika tidak berkesinambungan. Penting untuk selalu memeriksa peraturan terbaru karena perubahan bisa terjadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa update terus tentang perpajakan. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.